Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vivina Maulima. Pada pertemuan kali ini akan membahas bab yang berjudul saling menasehati dalam Islam melalui khutbah, dakwah, dan tabligh. Makna khutbah, tabligh, dan dakwah hampir sama, yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain. Secara etimologi atau secara lugawi, menurut bahasa, makna ketiganya dapat diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu khutbah berasal dari kata khotobah, yahtubu khutbah, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha, maupun istiqo khusuf. Wukuf dan nikah. Menurut istilah khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat dan khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Pada umumnya khutbah diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, dan doa. Yang kedua yaitu tabligh, berasal dari kata balagha yuballighu tabligho, yang berarti menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan sesuatu kepada sahabat yang tidak hadir. Dalam pelaksanaan tabligh, seseorang mubalik kata orang yang menyampaikan tabligh biasanya menyampaikan tabligh dengan gaya dan retorika yang menarik. Ada pula istilah tabligh akbar, yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah pendengar yang cukup banyak. Yang ketiga yaitu dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a dan yad'u. Dakwah yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan yang mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan atau perbuatan. Di sini dikenal adanya dakwah bilisan dan dakwah bilihal. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata. Misalnya santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, pentingnya khutbah. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa khutbah termasuk aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contohnya, apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, sholat Jumat tidak sah. Apabila wukuf di Arafah tidak ada khutbahnya, maka wukuf juga tidak akan sah. Sesungguhnya khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini jika khutbah dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan menyampaikan materi yang dibutuhkan oleh hadirin, menyangkut masalah kehidupannya dengan ringkas, tidak panjang lebar, dan dengan cara yang menarik serta tidak membosankan. Khutbah memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam, sehingga sepantasnya seorang khatib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Adapun hal-hal yang harusnya dimiliki oleh seorang khatib yang pertama yaitu seorang khatib harus memahami akidah yang solihah atau yang benar sehingga dia tidak sesat dan menyesatkan orang lain. Yang kedua, seorang khatib harus memahami fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Yang ketiga, seorang khatib harus memerhatikan keadaan masyarakat, kemudian mengingatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan dan mendorong kepada ketaatan. Dan yang terakhir, seorang khatib sepantasnya juga seorang yang solih mengamalkan ilmunya, tidak melanggar larangan sehingga akan memberikan pengaruh kebaikan kepada para pendengar. Yang kedua yaitu pentingnya tabligh. Banyak yang menyangka bahwa tugas tabligh hanyalah tugas alim ulama saja. Hal itu tidak benar. Setiap orang yang mengetahui kemungkaran atau terjadi di hadapannya, ia wajib mencegahnya atau menghentikannya. Kegiatan untuk mencegah dengan tangannya atau kekuasaannya, mulutnya melalui nasihat atau dengan hatinya, bahwa ia tidak ikut dalam kemungkaran tersebut. Seseorang yang tidak harus menjadi ulama terlebih dahulu untuk menghentikan kemungkaran. Siapapun melihat kemungkaran terjadi di depan matanya dan ia mampu menghentikannya, ia wajib menghentikannya. Bagi yang mengerti suatu permasalahan agama, ia harus menyampaikan kepada yang lain siapapun mereka.
Yang ketiga yaitu pentingnya dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagian ulama ada yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah atau kewajiban kolektif, dan ada juga yang menyatakan fardu ain. Rasulullah SAW selalu mengajarkan agar seorang muslim selalu menyeru pada ajaran kebaikan dengan cara-cara yang baik. Setiap dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Setelah itu, dengan berdakwah, kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW yang mencontohkan dakwah kepada umatnya melalui lisan, tulisan, maupun perbuatan. Adapun ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Yang pertama yaitu ketentuan khutbah, yaitu ada syarat khotib. Yang pertama harus Islam, balik, berakal sehat, dan mengetahui ilmu agama. Adapun syarat dua khutbah, yaitu yang pertama khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu duhur, khotib duduk di antara dua khutbah, dan khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas dan tertib. Adapun rukun khutbah diantaranya yaitu yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadatain, yang ketiga membaca sholawat, yang keempat berwasiat takwa, yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, yang keenam berdoa pada khutbah kedua. Yang keempat yaitu ada sunnah khutbah. Yang pertama, khotib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Yang keempat, khutbah menghadapi jamaah ketika khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Dan yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Yang kedua yaitu ketentuan tablik. Tablik artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan disebut dengan mubalik. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukan tablik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya syarat mubalik. Di antaranya yaitu harus Islam, balik, berakal, dan mendalami ajaran Islam. Adapun etika dalam menyampaikan tablik yang pertama yaitu bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerima. Dan yang terakhir, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang terakhir yaitu ada ketentuan dakwah. Dakwah artinya mengajak. Orang yang melaksanakan dakwah disebut dengan dai. Ada dua cara berdakwah, yaitu dengan lisan atau dakwah bil lisan, dan dengan perbuatan atau dakwah bil hal. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam berdakwah adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu syarat dai, diantaranya harus Islam, balik, berakal, dan mendalami ajaran Islam. Adapun etika ketika berdakwah yaitu yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan maulidatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu dengan cara persuasif atau tanpa kekerasan dan edukatif, yaitu memberikan pengajaran. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau husbatun hasanah. Dan yang terakhir, dakwah dilakukan dengan mujahadah atau mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Sekian pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.